Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan. Di video kali ini Mama Hasan lagi bikin kue apem ya teman-teman. Ini dua versi, ada yang apem selong dipanggang dan juga apem yang pakai daun ya teman-teman, apem jadul. Ini biasa buat jualan Mama Hasan ya. Ini recommended banget buat kalian yang penasaran. Ini untuk acara malaman Ramadan malam 25 ya teman-teman. Oke, simak terus. Oke, pertama-tama ini kita siapkan dulu pancinya ya teman-teman. Kemudian kali ini Mama Hasan bikinnya 500 gram tepung beras. Mama Hasan pakai Rose Brand. Kemudian untuk gulanya 350 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan tapenya. Ini tadi tape seharga 3.000-an ya teman-teman. Kemudian aku nggak timbang, aku bikin semuanya aja biar enak, karena lebih banyak tapi lebih enak ya teman-teman. Kemudian untuk soft instannya aku pakai 6 gram. Kemudian tambahkan garamnya setengah sendok teh. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu. Nah, untuk pemakaian santannya di sini Mama Hasan pakai santan 1200 ml ya teman-teman. 1 liter lebih 200 ml, maksudnya begitu ya. Oke, lanjut, ini kita aduk-aduk dulu. Nah, kita tuangkan santannya. Ini santannya sudah aku rebus ya teman-teman dengan 2 lembar daun pandan. Ini kita tuang sedikit demi sedikit. Ini santannya masih panas ya. Kenapa kok santannya panas? Karena Mama Hasan mau nanti ketika di kukus atau dibakar atau dipanggang itu lebih cepat ya teman-teman. Nanti nggak ada tepung yang matah atau mentah di permukaannya. Jadi kita harus pakai santan yang panas. Kemudian untuk mendapatkan serat yang halus dan juga berserat cantik itu kita harus uleni ya teman-teman, karena supaya adonannya nanti bisa luket gitu ya, tercampur rata. Ini harus diadon dulu. Nah, setelah semua tercampur, ini kita tuang sisa santannya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk pakai whisker atau pengaduk kayak gini, pengocok telur ini biasanya teman-teman. Pakai mixer pun juga nggak masalah ya teman-teman, karena ini Mama Hasan bikinnya cuma sedikit, 500 gram itu sedikit ya teman-teman. Ini pakai whisker kayak gini aja. Kalau adonannya banyak biasanya Mama Hasan pakai mixer juga ya teman-teman, biar cepet. Oke, lanjut, ini kita tuang sisa santannya sampai habis ya. Oke, kali ini Mama Hasan bikinnya satu adonan ini 2 versi ya teman-teman. Nanti kita bikin untuk apem selongnya nanti kita bakar. Kemudian untuk yang kedua ini pakai apem jadul ya teman-teman, yang dikukus kemudian dibalut dengan daun nangka. Ini request juga dari subscriber aku ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang minta dibikinkan videonya apem yang dibungkus dengan daun nangka gitu ya. Oke, lanjut, ini kita bagi ya teman-teman. Ini yang pertama, ini buat apem selongnya. Ini dikira-kira aja ya teman-teman. Jadi ada perbedaannya loh teman-teman. Kalau apem selong itu dibakar. Kemudian kalau untuk yang dibakar ini kita tambahkan untuk tepungnya. Kalau untuk yang dikukus atau kita pakai daun itu kita tambahkan tepung terigu ya teman-teman. Ini kita tambahkan sekitar 3-4 sendok makan. Kemudian untuk apem selongnya ini kita tambahkan tepung maizena ya teman-teman. Maaf, bukan maizena, tepung kanji atau tapioka ya teman-teman. Nah, untuk selongnya juga kita tambahkan 1 butir telur juga, supaya nanti terbentuk rendanya bagus cantik gitu ya.
Nah, jadi untuk adonan dasarnya sama, tepung, gula, takaran santannya sama, cuman penambahan tepungnya yang berbeda. Kalau untuk yang selong ini kita tambahkan tepung kanji atau tapioka, kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Nah, ini kita kocok semuanya sampai tercampur. Kalian suka mana nih, yang dibakar atau dikukus? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti aku tuliskan juga detail resepnya di deskripsi box ya, kalian bisa cek. Di sana kalian bisa pilih resep mana yang kalian suka. Nah, ini untuk memastikan adonannya benar-benar halus, ini aku saring dulu ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada tepung yang bergerindil gitu. Nah, ini untuk apem selongnya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, lanjut kita tutup dulu ya teman-teman, kita diamkan lalu kita sisihkan. Lanjut untuk apem yang jadul ya teman-teman, ini kita tambahkan tepung terigu tadi sekitar 3-4 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk dan kita saring juga. Nah, ini untuk membedakannya Mama Hasan supaya lebih mudah. Apem yang pakai daun nanti aku wadahi pakai wadah warna hijau, kemudian yang selong pakai warna biru ya teman-teman. Oke, kita saring juga ya teman-teman, karena apa? Biasanya selain tepung yang bergerindil, biasanya itu ada tape ya teman-teman. Meskipun sumbunya atau seratnya sudah dihilangkan, biasanya itu masih tersisa serat-serat halus yang dari serat tape singkong itu ya. Nah, ini kelihatan kan, serat-seratnya masih tersisa. Oke, lanjut, ini kita tutup juga, kita diamkan kurang lebih 2 jam ya, supaya lebih mengembang lagi. Oke, lanjut, ini sudah 2 jam ya teman-teman, ini sudah sudah mengembang, tuh buih-buihnya sudah kelihatan. Nah, ini untuk yang selong juga sudah selesai ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, jadi penambahan dari tepung itu berpengaruh. Kalau tepung terigu biasanya lebih besar-besar, kalau tepung kanji itu lebih kecil gitu ya. Oke, lanjut kita siapkan untuk wadahnya ya teman-teman. Nah, ini kita pakai daun mangga, ini yang sudah tua ya. Kemudian ini sudah aku cuci dulu, kemudian kita bentuk contong atau apa ini ya teman-teman, ya contong ya teman-teman. Kemudian kita staples, pakai staples aja ya teman-teman. Kalian kalau kurang suka dengan staples bisa pakai juga dengan apa itu, lidi atau tusuk gigi ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Oke, lanjut, ini kita kukus dulu. Nah, karena ini Mama Hasan bikin untuk yang pertama kali ya teman-teman, ini apem jadulnya itu sedikit susah ya teman-teman untuk mengukusnya. Jadi beberapa kali Mama Hasan coba, itu ada yang bocor, ada yang tumpah atau gimana gitu ya. Jadi kapan-kapan kita share gimana caranya supaya ngukusnya itu bisa cantik gitu ya. Kalau di zaman dulu kata mama aku sih, dikukusnya itu di atas beras yang di aron gitu ya. Kok di aron, apa itu? Pokoknya beras yang sebelum dikukus itu kita letakkan di atasnya, terus kita kukus gitu ya. Nah, ini Mama Hasan pakai teknik baru, tapi mohon maaf ya teman-teman, itu nggak kerekod semua karena sebagian banyak yang gagal. Jadi aku nggak share ke kalian gimana cara pas waktu ngukusnya ya teman-teman. Tapi itu ada yang berhasil.
sebenarnya gagalnya bukan karena adonan ya teman-teman, cuman cara ngukusnya aja yang bingung gitu ya, cara meletakkan, karena ini kan bentuknya kerucut gitu ya. Jadi kapan-kapan kita bikin yang lebih sukses lagi atau lebih cepat gitu ya, cara ngukusnya gimana gitu ya. Kalau kalian punya pengalaman bikin apem jadul kayak gini, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, kita berbagi pengalaman. Tapi ini rasanya benar-benar enak ya teman-teman. Jadi resep jadul itu nggak diragukan lagi, rasanya mesti enak, ada aroma khasnya, ada cita rasa yang berbeda gitu ya. Berbeda banget kalau kita makan yang dibungkus dengan plastik atau pakai kukusan biasa gitu, berbeda ya teman-teman. Kalau dibungkus dengan daun itu rasanya lebih berbeda, lebih khas gitu ya. Kalian wajib coba, nanti kita coba resep-resep yang baru pakai daun kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan untuk adonan yang kedua. Ini adonan untuk apem selong ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita cetaknya di cetakan apem kayak gini. Kemudian kita taruh 1 sendok sayur. Kemudian kita tambahkan sedikit. Kemudian nanti kita bentuk rendanya supaya lebih cantik lagi ya teman-teman. Karena ini tadi penambahan telur, ini fungsinya supaya meskipun dingin nanti apemnya itu tetap empuk ya teman-teman. Semakin dingin semakin empuk, nggak apa-apa. Nah, ini kita bentuk caranya seperti ini ya, kita tekan di bagian tengah, kemudian nanti di pinggirnya itu pasti terbentuk rendanya begitu. Aku sudah pernah bikin resep yang full apem selong ya, bisa kalian cek di video aku sebelum-sebelumnya. Nah, ini sudah mateng ya, dengan tanda tengahnya itu sudah nggak ada bahan yang mentah, kemudian pinggirannya itu kecoklatan kayak gini. Nah, ini kita keluarkan dulu. Ini pas waktu masih panas kayak gini, pinggirannya keras ya teman-teman, tapi jangan khawatir, nanti kalau sudah dingin itu bakalan lentur, empuk, dan juga menul banget. Ini recommended, biasa Mama Hasan bikin apem untuk jualan kayak gini ya teman-teman. Kalau apem selong ini sudah terbukti, resep Mama Hasan yang apem selong ini terbukti anti gagal. Kalian wajib coba kalau mau ada acara atau mau buka usaha ya. Maaf itu jatuh ya teman-teman. Nah, kalian wajib hati-hati ya kalau waktu mengambil kue ini karena panas. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini kita lihat dulu ya teman-teman. Apem yang biasa Mama Hasan bikin ini benar-benar anti gagal. Nah, ini untuk yang apem yang dibungkus dengan daun nangka, ini sudah yang jadi yang cuma 6 biji ini ya teman-teman yang jadi bagus. Kalau untuk apem selongnya ini sudah biasa Mama bikin, jadinya berhasil. Nah, hasilnya lebih banyak yang apem selong karena ya tadi ada yang tumpah gitu ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini apem selong dan juga apem godong ya teman-teman, apem daun nangka. Nah, ini kita cobain dulu ya teman-teman, teksturnya seperti apa kalau apem yang daun ini. Pas waktu kita buka, wow, benar-benar lembut, putih, bersih, menul ya teman-teman. Lembut sekali ini teman-teman. Rasanya benar-benar enak. Daunnya itu menambah cita rasa ya teman-teman. Jadi kalian kalau pencinta kue jadul yang dibungkus daun wajib coba ya. Nah, ini kita coba dulu juga untuk apem selongnya, teksturnya seperti apa.
Ini lentur banget, kemudian ketika kita buka ini berserat, cantik, dan juga anti keras ya teman-teman. Bener-bener menul-menul. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.